Bab 67 Gagal Maning. Sama halnya ketika mendisiplinkan Yumna dan Yunda. Kini Nahaswa melakukan hal yang sama pada suaminya. Sehingga membuat Rio mau tak mau akhirnya ia mengikuti perkataan istrinya. Dan akhirnya ia pun kembali keluar, seperti permintaan istrinya itu. Sesampainya di luar ia pun membuka sepatunya, lalu setelah itu ia pun kembali masuk. "Assalamualaikum istriku sayang, Bibe pulang nih," katanya. Seraya ia menghampiri Nahaswa, yang terlihat sedang tersenyum lembut padanya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Gitu dong, itu baru namanya anak yang pintar," balas Nahaswa yang kemudian ia langsung meraih tangan suaminya lalu langsung mengecupnya. "Ai, Bibe disamakan sama anak-anak," protes Rio, karena ia merasa diperlakukan seperti anak kecil oleh Nahaswa. "Hihihi, abis Bibe sih udah tua, tapi kelakuannya kayak Yumna dan Yunda sih," balas Nahaswa. Mendengar kata tua, dahi Rio langsung berkerut. Emangnya suami kamu ini terlihat tua banget ya di mata kamu, tanya Rio, sambil ia menaruh jari telunjuk dan jari jempolnya di bawah dagunya. Nahaswa langsung mencibirkan bibirnya ketika ia melihat tingkah suaminya yang narsis itu. "Idih, sok narsis banget sih Be, udah Aswa mau nyiapin makanan buat anak-anak, sebentar lagi pasti mereka pada turun," kata Nahaswa, seraya ia melanjutkan langkahnya menuju ke ruang makan. "Loh, kok Bibe diabaikan sih? Sayang kamu kok nggak tanya Bibe sih? Kenapa Bibe pulang cepat?" ujar Rio, sembari ia berjalan mengikuti langkah Nahaswa ke ruang makan juga. "Baiklah Swa, tanya deh, emangnya kenapa Bibe pulang cepat hari ini?" tanya Nahaswa yang wajahnya terlihat biasa saja. Bahkan ia tak memandang wajah Rio, karena ia terlihat sedang membantu Bisurti menata makanan di atas meja makannya. Kepaksa banget sih nanyanya. "Sudahlah lupakan saja," kata Rio, yang kemudian ia langsung beranjak pergi dari ruangan makan tersebut. Surti yang kebetulan ada di sana langsung kaget saat melihat majikannya yang langsung pergi dengan wajah yang terlihat sedang kesal. Ia pun jadi merasa tidak enak, karena memang sudah menjadi tugasnya urusan di dapur dan di meja makan. "Maaf Neng, biar Bibi saja yang nyiapin makanan anak-anak. Sebaiknya Neng nyusul dan Brian saja deh, karena sepertinya dan Brian terlihat kesal karena Neng tidak menanggapi beliau bicara," kata Surti, merasa tidak enak pada majikannya. Mendengar perkataan Surti, Nahaswa pun langsung tersadar, bahwa suaminya sudah tidak ada di tempatnya lagi. "Aduh, Bang Brian merajuk ya Bi," katanya dengan wajah merasa bersalahnya. "Sepertinya begitu Neng, ya sudah sebaiknya Neng susul deh. Biar Bibi saja yang menyiapkan makanan anak-anak," kata Bisurti, mengulangi perkataannya. "Ya sudah kalau begitu Bi, saya tinggal ya Bi," balas Nahaswa, seraya ia mencuci tangannya. "Iya Neng." Setelah mendapatkan jawaban dari Surti, Nahaswa pun langsung beranjak dari sana. Dan langsung melangkah menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Sesampainya di kamar mereka, ia melihat Rio yang sedang membuka bajunya karena sepertinya ia hendak mengganti pakaiannya. Melihat istrinya datang, ia hanya melihat Nahaswa dengan sekilas saja, setelah itu ia kembali fokus dengan kacing kemeja putihnya yang sedang ia buka. Melihat wajah suaminya terlihat berbeda, Nahaswa pun tersenyum tipis, seraya ia menghampirinya. Lalu ia pun membantu membukakan kacing-kancing kemejanya Rio, seraya ia berkata, "Bibe kok langsung pergi sih tadi? Bukankah Bibe tadi belum menjawab pertanyaan Sewakan?" tanyanya sambil mendongakkan wajahnya pada Rio. Namun tangannya masih berusaha membuka kancing kemejanya Rio. "Kan gak penting, ngapain juga dijawab," balasnya terdengar ketus. Seraya ia bermaksud membalikkan tubuhnya. Namun langsung ditahan oleh Nahaswa. Bibe merajuk ya?" tanyanya sambil menahan tangannya Rio. "Siapa juga yang merajuk? Itu mah perasaan kamu aja kali," balas Rio, masih terdengar ketus. Kalau nggak merajuk, masa wajahnya kayak gitu sih? Ya udah deh, kalau memang Zoa salah Zoa minta maaf ya Be. Tapi jangan merajuk lagi ya, ujar Nahaswa, seraya ia mengedip-ngedipkan kedua matanya di kalimat terakhir. Membuat Rio tersenyum tipis, karena melihat tingkah istrinya yang terlihat sedikit lucu di matanya. "Siapa sih yang merajuk? Orang Bibe nggak merajuk pun." "Sudah
Bibe mau ganti baju dulu. Balas Rio, seraya ia membuka bajunya. Dan setelah itu ia bermaksud mengambil baju, yang tadi ia letakkan di atas tempat tidurnya. Tunggu dulu. Buktikan dulu kalau Bibe tidak merajuk. Kasih senyuman manisnya Bibe dulu. Ujar Naaswa, kembali ia menahan tangan suaminya. Kamu ya, nggak percaya banget jadi orang. Kalau begitu baiklah Bibe buktikan kalau Bibe tidak merajuk. Katanya seraya ia membungkukkan tubuhnya, lalu ia mengangkat tubuh Naaswa dari depan. Membuat Naaswa terkejut, sehingga dengan spontan ia pun terpekik. Kiak, teriaknya, dan dengan spontan tangannya langsung melingkar ke lehernya Rio. Sedangkan kakinya langsung melingkar di pinggangnya Rio. Bibe, apaan sih? Bikin kaget aja deh. Cepat turunin protes Naaswa. Namun belum lagi ia menyelesaikan perkataannya, bibirnya Rio sudah mendarat ke bibirnya. Naaswa bermaksud ingin melepaskan dirinya. Namun tangan Rio yang kekar sudah menahan tengkuknya. Sehingga ia tak bisa berkutik lagi. Sayang, apakah sudah boleh Bibe menyentuh kamu? Semenjak kamu melahirkan, Bibe kan sudah 3 bulan berpuasanya sayang, bukankah katanya kalau sudah 3 bulan sudah boleh kan? Tanya Rio, dengan nada suara yang terdengar sudah berubah. Mendengar perkataan suaminya, Naaswa pun tidak berani membantahnya dan akhirnya ia pun mengangguk kepalanya, seraya ia tersenyum lembut pada suaminya. Alhamdulillah, kalau begitu Bibe mulai ya, kata Rio, seraya ia ingin kembali meraih bibirnya Naaswa. Namun tiba-tiba, oe. Mendengar suara tangisan bayi membuat Naaswa dengan spontan mendorong tubuh suaminya. Dan tanpa berkata apapun ia langsung menghampiri boks bayinya. Hal itu membuat wajah Rio langsung dirundung kekesalan. Pasalnya saat itu hasratnya sedang memuncak-muncaknya. Sehingga ia terpaksa harus menyelesaikan ke kamar mandi. Sepertinya sekarang aku bersaing pada laki-laki kecil itu. Kenapa juga harus bangun sih? Gerutu Rio, setelah ia menuntaskan hasratnya di kamar mandi. Setelah ia membersihkan dirinya ia pun langsung kembali lagi ke kamar tidurnya. Dan terlihatlah olehnya Naaswa yang sedang menyusui bayinya di tempat tidur mereka. Maaf ya Bey, karena panik Suwa jadi mendorong Bibe. Ucap Naaswa terlihat dari wajahnya ia sedang merasa bersalah. Tidak apa-apa sayang, Bibe maklum kok, kan anak kita masih bayi, jadi masih butuh perhatian kamu. Balas Rio, seraya ia menghampiri Naaswa yang saat ini sedang duduk di sisi tempat tidurnya, seraya ia memangku baby yang sedang menyusui. Enak benar yang lagi nyusu ya. Itu kan punya ayah nak, kok kamu rebut sih? Gumam Rio, namun masih terdengar oleh Naaswa. Apaan sih Bibe? Nggak malu banget sih ngomongnya kayak gitu. Tegur Naaswa, membuat Rio langsung menyengir. Kan emang benar sayang, sebelum ada baby boy kan Bibe yang memiliki bukit kembar kamu duluan ye, balas Rio, tanpa rasa malu sedikit pun. Apaan sih Bey? Kayak anak kecil aja deh. Udah sana Bibe makan sama anak-anak, pasti mereka sedang menunggu di ruang makan, ujar Naaswa, yang mulai merasa risih karena suaminya jadi selalu melihat ke arah dadanya yang saat ini sedang dipegang oleh baby boy yang sedang menyusu. Tapi sayang, Bibe mau itu, kata Rio ngasal. Bibe, sana Aswa malu dilihatin kayak gitu. Tegur Naaswa, seraya ia mendorong tubuh suaminya. Hehehe, bercanda sayang, tapi kalau nanti baby boy sudah tidur lagi, kita sambung lagi ya yang tadi. Pinta Rio, dengan tatapan yang terlihat begitu berharap sekali. Melihat hal itu, Naaswa pun tak tega melihatnya. Iya insya Allah, sekarang pergilah makan, balas Naaswa dengan lembut. Alhamdulillah terima kasih sayang, kata Rio, seraya ia mengecup lembut dahi istrinya. Ya sudah Bibe makan dulu ya sayang, lanjutnya lagi. Pergilah Bey, balas Naaswa seraya tersenyum manis pada Rio. Setelah mendapatkan jawaban dari istrinya Rio pun langsung bergegas pergi meninggalkan Naaswa yang sedang menyusui tersebut. Dan ia juga langsung melangkah menuju ke ruang makan yang terlihat, di sana sudah ada putra-putrinya yang sedang menyantap makanannya. Wah, anak-anak ayah, sedang makan ya. Enak nggak makanannya? Tanya Rio, seraya ia menarik kursinya. So pasti enak dong Dat, balas Yumna,
dengan mulut yang terlihat sedang penuh dengan makanannya. Sudah pasti enak dong ya, masakan Maimah mah tiada duanya tahu, sambung Yunda tak mau kalah. Alhamdulillah, kalau kalian suka, ya sudah cepat habiskan makannya. Setelah itu kalian langsung istirahat ya, karena kan jam 3 kalian mau ngaji, balas Rio, seraya ia mengambil makanannya juga. Oke ya, tapi boleh nggak kami bermain sebentar sama Dede Embul ya, soalnya kami udah kangen banget sama Dede. Secara si Dede Embul memang ngangenin, kata Yunda, terlihat berharap. Boleh kok, nih Dede Embulnya udah bangun, kata Nahaswa, yang ternyata ia sudah berada di sana juga sambil menggendong baby boy. Yeay, Dede Embulnya sudah bangun, sorak gimana kesenangan. Hori, Dede Embulnya sudah bangun, sambung Yunda juga, yang terlihat ia tak kalah senangnya dari Yuna. Habiskan dulu dong makanannya nak. Nanti kalian tersedak loh. Mulutnya masih penuh kok bersorak sih. Tegur Rio. Oke ya. Oke dat. Balas Yumna dan Yunda secara bersamaan lalu mereka kembali melahap makanan yang masih tersisa di piring mereka. Sementara Rio langsung melirik ke arah Nahaswa yang kini sudah duduk di dekatnya sambil memangku baby boy. Sayang, kok nggak ditiduri lagi, si baby boynya? Tanya Rio, terlihat sedikit heran. Gimana mau tidur lagi ya, kan baby boy baru bangun. Masa disuruh tidur lagi sih? Balas Nahaswa berkata apa adanya. Yah, jadi yang itu gimana? Masa gagal lagi sih sayang? Tanya Rio, yang sepertinya ia sudah terlalu berharap sekali ingin segera menyentuh istrinya. Sabar dong ya, kan nanti malam juga bisa kan? Kata Nahaswa, yang sebenarnya ia paham akan keinginan suaminya itu. Hais, ya sudahlah kalau begitu. Bibei akan sabar menanti malam, balas Rio pasrah, sambil matanya melirik ke arah putra bungsunya tersebut. Dan betapa terkejutnya Rio saat melihat wajah si baby boy terlihat sedang tersenyum sambil menjulurkan lidahnya seakan ia sedang meledek dirinya. Kenapa kamu melet begitu? Oh kamu sedang meledek ayah nak? Karena merasa menang iya kan? Tanya Rio, dengan wajah yang terlihat kesal karena mendapat ejekan dari baby boy. Mendengar hal itu Nahaswa pun langsung tertawa, kekeh. Hehehe, sabar ya Bei, baby boy kan masih bayi. Hari pun menjelang malam. Seperti biasanya, setelah selepas makan malam, keluarga Rio selalu berkumpul di ruang keluarga. Karena Nahaswa sudah membiasakan mereka, supaya kekeluargaan mereka semakin erat. Walaupun waktunya sangat singkat, namun mereka akan mengisinya dengan saling mengobrol, saling bercanda. Bahkan Nahaswa akan selalu bertanya tentang kegiatan mereka di sekolah. Tujuannya agar ia bisa mengontrol apapun yang sedang dilakukan anak-anaknya. Di saat Nahaswa sedang menyimak cerita anak-anaknya ketika mereka di sekolah, Rio lah yang akan menjaga si bungsu, tatkala ia belum tidur. Dan ia juga yang nantinya akan meniduri sang bungsu lewat buayannya. Namun hari itu Nahaswa sedikit heran, melihat Rio, terlihat masih mengajak anaknya bercanda. Hingga ocehan dan tawa si kecil terdengar oleh Nahaswa. Uluh, Fahri. Anak ayah semakin pintar ya. Sekarang Fahri sudah pintar tengkurap nih ya. Hoh nak, iya ya. Hoh, nak, Fahri sudah mau besar nih ya, iya nak. Sudah bisa tengkurap iya, tanya Rio, pada si bungsu di saat ia mengajak si bungsu mengobrol. Walaupun hanya ditanggapi oleh si bungsu dengan perkataan yang tidak bisa dimengerti oleh orang dewasa. Agur, awa, agar, balas si bungsu, sambil ia tertawa pada sang ayah, yang mengajaknya bicara. Karena merasa heran melihat ayah dan anak yang tak henti-hentinya mengobrol, Nahaswa yang tampaknya telah menyuruh quadruplets tidur, langsung menghampiri mereka. Bei, kok tumben si baby boy belum Bibei tidurkan sih? Tanya Nahaswa, menyela pembicaraan Rio dan si bungsu, yang tak bisa dimengerti itu. Sengaja sayang, Bibei mau membuat baby boy kelelahan dulu, biar dia tidak mengganggu kita malam ini loh sayang, balas Rio, dengan entengnya. Seraya ia mengedipkan sebelah matanya, sehingga membuat mata Nahaswa langsung membulat sempurna. Bibei, jahat banget sih, kan kasihan dia harus melewati jam tidurnya. Protes Nahaswa, yang terlihat ia merasa iba pada si kecil. Kok jahat sih sayang?
Bibei kan cuma mengulur waktu jam tidurnya sedikit saja sayang. Dan Bibei juga tidak melakukan hal yang aneh-aneh kok, balas Rio, membela dirinya sendiri. Ia tetap saja, namanya jahat tahu. Masa hanya karena itu Bibei membiarkan baby boy melewati jam tidurnya sih? Tegur Naaswa lagi, terlihat sekali ia tidak suka dengan apa yang dilakukan Rio terhadap anaknya. Melihat wajah istrinya yang telah berubah, membuat Rio mulai cemas. Karena ia takut, istrinya akan berubah pikiran. Maaf sayang, kamu kan tahu Bibei sudah menahan hasrat Bibei selama lebih 3 bulan. Jadi tolong mengertilah sayang, karena rasa Bibei sudah tidak bisa bila harus menunggu lagi. Sayang, balas Rio sembari ia memasang wajah memelasnya. Agar istrinya jadi merasa iba melihat dirinya. Dan benar saja, Naaswa paling tidak bisa melihat hal itu. Ya sudah, Suwa maafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya Bei. Kata Naaswa yang kini nada bicaranya sudah menjadi lembut. Iya sayang, terima kasih ya. Balas Rio, seraya ia meraih tangan Naaswa, lalu ia kecup. Ya sudah siniin baby boynya. Biar Suwa susui, kalau dia merasa kenyang juga, dia tidak akan bangun kok, sampai subuh, ujar Naaswa, seraya ia hendak mengambil alih baby boy yang berada di pangkuannya Rio. Benarkah itu sayang? Iya loh Bei, benar kok. Oh, ya sudah kalau begitu, cepat deh kamu susui dia, balas Rio, yang kemudian ia langsung menyerahkan si bungsu pada Rio. Iya Bei, tunggu ya sebentar. Iya sayang, setelah mendapatkan jawaban dari sang suami Naaswa pun langsung membawa baby boy ke kamar mereka. Setelah melihat istrinya pergi, Rio langsung menghembuskan nafas leganya. Hampir saja. Kalau aku tak mengalah, bisa-bisa malam ini bakalan gagal dong. Pokoknya tidak boleh gagal lagi. Kasiankan si Entongku, sudah berbulan-bulan gak dapat jatah, jadi malam ini dia harus nyebur diri ke rawa belantarannya dan tidak boleh gagal lagi. Gumam Rio, yang terlihat ia masih berada di ruang keluarganya. Oke, sebaiknya sekarang aku harus bersiap-siap dulu. Biar saat Naaswa sudah selesai menyusui, aku akan langsung tancap gas. Gumamnya lagi, seraya ia bangkit dari sofa tempat ia duduk. Lalu ia pun langsung bergegas menuju kamarnya. Sesampainya Rio di kamarnya, ternyata ia melihat istrinya masih menyusui buah hati mereka. Karena tak ingin membuat si bungsu yang terlihat sudah memejamkan matanya terbangun. Rio pun tak berani mengeluarkan suaranya dan ia memilih langsung pergi ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Dan tak berapa lama kemudian, ia kembali lagi dengan pakaian yang sudah berubah dengan piyama kimononya. Dan saat bersamaan juga ia melihat, istrinya sedang meletakkan baby boy ke dalam box bayinya. Alhamdulillah, akhirnya saingan tidur juga, gumamnya, lalu ia pun segera menghampiri istrinya, sayang, sekarang giliran Bibei, yang harus kamu susui. Katanya dengan suara yang terdengar berbisik. Membuat Naaswa bergidik mendengarnya. Apaan sih Bei? Kamu, protes Naaswa. Namun langsung terhenti karena Rio, yang tanpa memberi aba-aba sudah langsung menggendongnya. Dan hal itu membuat Naaswa tanpa sadar terpekik. Kiak, Bibei, teriak Naaswa saking kagetnya karena ia merasa tubuhnya tiba-tiba melayang. SSS, sayang, jangan berisik nanti sainganku bangun lagi. Tegur Rio dan benar saja, belum lagi, Rio membawa istrinya ke tempat tidur mereka tiba-tiba. Oek. Alamak, gagal maning. Bersambung.